4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda pada hari ini. Menjelang akhir tahun, sudah bisa dipastikan akan banyak dilakukan operasi besar-besaran oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Dan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan adalah di negeri Johor, di mana pada operasi ini banyak sekali saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang terjaring dan tertangkap. Sedih sih ya, tapi mau bagaimana lagi? Operasi penangkapan ini kan memang hak mutlaknya milik Kerajaan Malaysia untuk melakukannya. Ya, ini kan negaranya milik Malaysia. Pasti Malaysia juga tidak mau negaranya ini kebanjiran pendatang asing tanpa izin yang membludak di negara ini. Ya, tentunya tidak ada satupun negara di dunia ini yang mau menerima orang-orang asing ilegal menduduki negaranya yang makin hari makin besar jumlahnya. Nah, melalui Facebook resmi milik Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor, banyak sekali momen-momen penangkapan di negeri Johor yang diposting. Seperti yang dilakukan pada awal Desember, tepatnya tanggal 4 Desember 2023, Imigresen Johor gegar menara terkenal di tengah Bandaraya Johor Bahru. 47 individu warga asing termasuk seorang majikan warga negara Malaysia telah ditahan dalam satu operasi yang disebut dengan Operasi Gegar dan Operasi Selera di sebuah menara terkenal di tengah Bandaraya Johor Bahru. Kalau menara terkenal di Johor Bahru, kemungkinan ini di Komtar ya. Atau mungkin ada orang-orang Johor lainnya yang tahu bangunan apa yang terkenal, menara apa yang terkenal di Johor Bahru yang banyak orang asingnya yang dipercayai telah bekerja tanpa permit yang sah. Operasi dan serbuan ini dilakukan di beberapa lokasi pusat refleksiologi dan spa, termasuk juga 3 buah restoran sekitar jam 4 sore. Tindakan keras ini diambil karena banyaknya aduan dan keluhan dari warga tempatan yang diterima. Warga tempatan itu mendapati terdapat beberapa tempat pusat refleksiologi dan spa menawarkan khidmat seks kepada pelanggannya. Aduh, ini ngeri banget ya. Kelakuan yang seperti ini kan pastilah nggak akan diterima oleh siapapun. Pada penangkapan ini juga telah ditangkap seorang perempuan warga negara Malaysia yang dipercayai sebagai penjaga tempat spa itu, serta 46 orang warga asing yang menyalahgunakan pas lawatan sosial atau juga social visit atau yang kita kenal dengan pelancong, dan pas lawatan kerja sementara, serta program rekalibrasi tenaga kerja yang palsu. Kesemua mereka yang ditahan itu berusia antara 21 hingga 58 tahun. Dan pada penangkapan ini telah ditahan sebanyak 32 orang perempuan warga Indonesia. Duh, ini banyak banget ya. Ini cewek-cewek Indonesia yang kerja di situ. Ya, ini mungkin karena jarak antara Johor dan juga Batam itu deket banget ya. Tinggal naik kapal 2 jam juga sampai. Kemudian kita ke tanggal 8 Desember, flat tempatan sarang warga asing diserbu imigresen dalam satu operasi yang disebut dengan Operasi Sapu pada jam 12 siang di kawasan flat di Pasir Gudang, Johor. Operasi ini dijalankan dengan kekuatan seramai 95 orang pegawai dari bahagian penguatkuasaan negeri Johor. Operasi ini dilakukan setelah Imigresen negeri Johor telah mengintai rumah flat ini selama seminggu setelah menerima aduan dari warga tempatan mengenai adanya penduduk warga asing yang menimbulkan banyak sekali kegusaran dan keresahan pada warga yang ada di sekitar flat tersebut. Macam-macam hal buruk yang dilakukan oleh mereka, seperti lingkungan sekitar yang menjadi sangat kotor karena tidak dijaganya kebersihan, terus mereka ini sangat berisik, kalau mabuk mereka bergaduh sesama sendiri, ya akhirnya warga tempatan emosi dan dilaporkanlah mereka itu. Pada operasi ini, saudara kita yang ditangkap sebanyak 21 orang yang terdiri dari 13 lelaki dan 8 orang perempuan warga Indonesia. Dan pada penggerebekan ini, saking takutnya tertangkap, ada seorang lelaki warga asing yang bersembunyi di atap rumahnya. Dan gak cuma lelaki, ada juga seorang perempuan yang sembunyi juga, dia naik ke atas atap rumahnya. Tapi karena atap di flat ini kan rendah ya, nggak tinggi-tinggi banget. Jadi pergerakan mereka yang ada di atap itu ketahuan. Ya langsunglah ditangkap imigresen. Ini kan benar-benar bahaya ya. Kalau jatuh dari atap itu gimana coba? Yang rugi kan diri sendiri. Sudahlah badan kita sakit, masih aja ditangkep. Duh,
Kemudian masih di tanggal yang sama, masih di tanggal 8 Desember 2023, seorang perempuan warga negara Indonesia berusia 37 tahun ditangkap karena menjadi agen sindikat penipuan permit. Perempuan Indonesia ini menikah dengan lelaki warga negara Malaysia yang juga bekerja sama menjadi agen penipuan permit. Mereka ditangkap di sebuah rumah flat di Pasir Gudang, Johor. Barang bukti yang diamankan oleh Jabatan Imigrasi Negeri Johor yaitu ada puluhan paspor dan uang tunai sebesar 34.983 ringgit. Nah, sindikat yang begini nih benar-benar merugikan orang ya, yang mau buat permit, duit sudah hilang, permit pun tidak dapat. Ini saya setuju nih, baguslah mereka ini ditangkap. Jadi kan nggak makin banyak korban yang mereka makan. Lalu di tempat yang berbeda, namun masih di tanggal 8 Desember 2023, jadi pada hari yang sama nih, pada jam 11 pagi juga telah dilakukan sebuah operasi Keep Mall Tampoi di Serbu Immigration. Pada operasi ini seramai 42 orang warga negara Indonesia telah ditangkap, yang terdiri dari 34 lelaki dan 8 orang perempuan warga Indonesia, karena mereka bekerja di kedai-kedai yang ada di bangunan di dalam mall tersebut. Jadi dalam sehari ini ada banyak operasi yang dilakukan oleh Imigrasi Johor tapi di tempat yang berbeda. Oke, kita lanjut ke operasi berikutnya yang dilakukan oleh Imigrasi Johor pada tanggal 15 Desember 2023, beberapa hari yang lalu ya. Operasi ini disebut dengan Operasi Mahir yang dilaksanakan di sebuah tapak pembinaan di Sedenak, Johor pada jam 3 sore. Pada penyerbuan ini ada banyak kejadian yang dilakukan oleh para pendatang asing karena takut ditangkap. Terdapat banyak percobaan aksi untuk melarikan diri, seperti mereka bersembunyi di bawah kren. Kren itu kan bawahnya sempit. Kalau kita bersembunyi di situ ya jelas saja ketahuan. Namun tindakan cepat tanggap para pegawai imigrasi yang sudah terbiasa dengan berbagai macam aksi para pendatang asing ketika ada operasi telah dapat menahan kesemua pati tersebut. Pada operasi ini terdapat 8 lelaki warga Indonesia yang ditangkap karena mereka kerja tanpa permit dan juga tinggal lebih masa atau overstay. Jadi itulah rangkuman penangkapan di Johor, di mana pada setiap operasinya pasti ada aja orang Indonesia yang tertangkap. Jadi sebaiknya agar hidup kita tenang, agar kita tidak tertangkap pihak imigrasi, bagi yang tinggal lebih masa sebaiknya segera pulang saja ke Indonesia dengan membayar compound penuh. Karena seperti kita tahu, setiap akhir tahun atau juga mulai awal tahun akan ada banyak sekali operasi yang dilakukan. Apalagi menjelang 31 Desember 2023, pendaftaran RTK 2.0 ini akan ditutup. Jadi setelah itu mungkin saja akan dilakukan banyak sekali operasi yang gencar-gencaran di berbagai tempat. Tidak hanya di Johor, tapi juga di Kuala Lumpur, Selangor, dan juga di negeri-negeri yang lainnya. Dan dari beberapa operasi yang dilakukan oleh Imigrasi Negeri Johor ini, kalau di total hampir 100 orang lebih warga negara Indonesia yang ditangkap. Tentu saja ini bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang sangat banyak. Mereka adalah keluarga dari seseorang yang ada di Indonesia. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Akan ada banyak keluarga yang bersedih karena kita ditangkap dan tidak ada kabarnya. Sebaiknya segera buat STO dan segera tinggalkan Malaysia ini. Baik, sekian saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.